Presiden sekarang ini tidak memahami sistem pemerintahan ya? Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memimpin pemerintahan. Oke. Nah, cilakanya kita terjebak pernah memilih dia gitu. Rakyat kita, bukan saya sih. Saya pribadi tidak pernah milih dia ya. Saya memilih dia, Prof. Banyak orang yang tertipu dan terkecoh memilih dia karena ini tadi ada suasana baru sesudah reformasi yang kemudian menggiring kita percaya pada hal-hal yang berbau pencitraan. Dulu-dulu kan tidak ada itu. Iya. Itu dulu dipelopori oleh SBY. Jadi bapak pencitraan Indonesia itu adalah SBY. Jadi yang pertama pencitraan itu SBY ya? SBY. Bukan Pak Jokowi? Bukan. Jokowi ini adalah murid yang baik, ya, murid yang baik untuk meniru dan merusak. Gitu loh. Jadi dia meniru pencitraan SBY, tapi kontennya merusak. Tapi ada juga kalangan yang menyatakan, Prof, katanya Pak Jokowi ini profilnya antitesa dari profilnya SBY. Oh tidak, mereka sangat mirip. Sangat mirip dari gaya pencitraan, dari pola-pola komunikasi itu mirip-mirip semua. Cuma memang yang kalau SBY itu karena pendidikannya bagus, kepribadiannya juga bagus, jadi dia tidak terlalu kelihatan gitu loh. Itu tidak terlalu kelihatan kalau kepalsuan-kepalsuannya itu betul-betul membawa keburukan. Kalau ini kan karena memang rendah dasarnya ya, jadi apapun itu ketahuan. Rendah pendidikannya? Pendidikan rendah, kemampuan rendah, maaf aja. Itu kalau masuk IPA tidak lulus Pak, kalau saya yang uji. Ya. Jadi kalau dia masuk di sekolahnya Prof Rias nggak lulus ya? Masuk sekolah saya uji tidak lulus dia. Oke, kalau begitu Prof, berarti sebenarnya bukan antitesanya SBY ya, Pak Jokowi? Bukan, dia pelanjut. Pelanjut ya? Dia pelanjut. Cuma dia keliru dan buruk anunya, melanjutkannya itu buruk. Tidak lebih baik. Seharusnya kan pelanjut itu lebih baik. Ini lebih buruk. Berarti kalau begitu perilaku politiknya yang tidak pantas. Banyak yang tidak pantas, terutama yang ingkar janji itu loh. Ingkar janji, bohong, tidak amanah. Kan semua persyaratan untuk kepemimpinan yang buruk ada sama dia. Jadi ini karena orang tiba-tiba terjebak dengan situasi pencitraan ya pada saat pencitraan. Yang modalnya itu basisnya sudah dibangun oleh Pak SBY. Kemudian Pak SBY di ujung-ujung jalan itu memudar, ada beberapa kasus yang dikaitkan dengan beliau. Ya, kemudian orang mengharap ada penggantinya yang lebih baik. Ini di frame lah itu cerita-cerita mengenai kehebatan dia di Solo. Padahal itu bohong semua. Jadi sekdanya sendiri sudah ngomong kok. Jadi framing tentang kehebatan Pak Jokowi di Solo itu sebuah kebohongan ya? Kalau menurut saya itu sebuah penipuan gitu. Sebuah penipuan. Masuk Jakarta ada yang beda dengan Pak SBY itu, Pak SBY kan tidak pernah secara terang-terangan mengingkari janjinya sendiri. Nah, cuma kadang-kadang memang kan ada selip-selip sedikit gitu. Dan itu biasa dalam politik ya. Sekarang kita bisa maafkan lah dibanding dengan kalau Jokowi itu dia terang-terangan. Contoh misalnya, ketika dia kampanye untuk DKI Jakarta, dia kan sampai disumpah di muka orang banyak itu, dia berjanji tidak akan meninggalkan DKI sampai 5 tahun. Iya Pak, dia bikin di muka umum Pak, direkam. Apa yang terjadi kita sudah tahu semua. Saya selama dia jadi gubernur DKI kan teman-temanku kan banyak di DKI. Saya tanya-tanya mereka kan, apa saja yang dilakukan orang itu di DKI itu? Gak ada Pak. Bahkan ada seorang yang pernah menjabat, waktu itu pernah ditunjuk menjadi penjabat sekda. Saya lupa namanya. Saya ketemu. Bagaimana keadaan Pak Jokowi? Aduh payah Pak, sekda ini. Gimana payahnya? Dia itu kalau rapat tidak pernah selesai. Ya, mimpin rapat 10 menit tinggalkan karena mau belusukan. Jadi tidak pernah ada keputusan yang kita ambil dengan dia. Lalu bagaimana? Ya justru dieksekusi oleh Ahok. Jadi kawan ini memuji Ahok justru kalau dia bandingkan dengan Jokowi yang tidak pernah tuntas memimpin rapat. Ahok itu memimpin rapat sampai tuntas dan dia bisa eksekusi. Kaget juga saya. Jadi Jokowi itu sama sekali tidak punya leadership. Ya? Tidak punya leadership. Ini ancaman besar terhadap negara. Prof, apa akibatnya sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah bangsa kalau dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya leadership atau pembohong seperti yang Prof katakan? Semua berantakan Pak. Karena negara itu adalah satu proses mengeksekusi kebijakan. Membuat kebijakan, mengkampanyekan kebijakan, mengeksekusi kebijakan, mempertanggungjawabkan kebijakan. Dia tidak bisa memahami kebijakan aja keliru.
Baca aja semua kebijakan-kebijakan dia. Memahami soal bansos misalnya. Itu keliru besar. Bansos itu selektif kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dan yang paling tahu siapa membutuhkan bansos itu adalah kepala desa. Atau mungkin lebih rendah dari itu. Bukan presiden yang kemudian muncul di pinggir jalan. Membagi-bagi itu. Itu di luar konteks kepemimpinan itu. Jadi seharusnya melakukan itu kepala desa ya, membagi-bagi. Itu paling tinggi kepala desa. Seharusnya sih eksekusinya kepada RT. Ketua RT RW itu. Bukan presiden ya? Bukan sama sekali. Jadi bukan presiden yang harus membagi-bagikan bansos di pinggir jalan. Menteri sosialnya tidak pantas kok, apalagi presiden. Memang ada kerjaan lain presiden itu. Ngawur aja. Di depan istana lagi, itu pelecehan terhadap istana, Pak. Pelecehan itu sebenarnya. Tapi ada aja menteri yang ketawa-ketawa di sampingnya. Gitu. Memuji-muji bahwa presiden membagi di istana. Ini sama tidak pahamnya semua. Jadi negeri ini diurus oleh orang-orang yang tidak paham. Bagaimana seharusnya negara yang diurus? Kasihan kan pahlawan-pahlawan kita yang sudah meninggal, berkorban untuk negeri ini, membangun negara ini. Ternyata negara seperti ini jadinya. Memalukan, Pak. Sedih saya. Luar biasa ini netizen. Apa yang disampaikan Prof. Rias ini. Prof. Rias ini adalah orang yang expert ya, pakar pemerintahan dan politik. Jadi apa yang disampaikan sangat memberi kita pencerahan. Prof. Rias, ini kan kalau kita lihat ya, kepemimpinan yang amburadul tadi Prof. Rias ya, sehingga itu akan melahirkan sebuah program-program yang berantakan. Seperti itu saya simpulkan. Kalau program-program ini berantakan, ugal-ugalan seperti yang tadi Prof. Rias katakan, apakah kita bisa minta pertanggungjawaban presiden? Harus, Pak. Dia harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia melenggang begitu saja habis masa jabatan. Dia harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan itu. Kalau bisa sebelum habis masa jabatannya, dia sudah harus diminta pertanggungjawaban. Bung Karno yang begitu hebat, hampir jadi dewa, kok kita minta pertanggungjawaban. Dan beliau datang mempertanggungjawabkan itu. Yang kemudian ditolak oleh MPRS itu kan. Pak Harto itu kan sudah diancam oleh Harmoko. Itu kan hari Selasa sore. Saya ingat karena saya ada di situ. Itu Harmoko mengatakan kalau sampai dengan hari Jumat Pak Harto tidak mundur, maka kita akan melakukan sidang istimewa minta pertanggungjawaban. Ternyata Selasa malam itu Pak Harto memutuskan mundur. Hari Rabu diumumkan mundur. Jadi dia tidak perlu diminta pertanggungjawaban. Gitu loh. Itu waktu kan Harmoko sudah berniat meminta pertanggungjawaban pada hari Jumat. Jadi itu seharusnya yang dilakukan sekarang. Itu yang harus dilakukan sekarang. Sayangnya ini kan ini ada satu saya nggak tahu apa hikmahnya di balik ini ya. Jadi saya sudah Gus Dur dulu itu dijatuhkan dengan tanda petik dengan cara mudah kata mereka, dibuatlah desain baru tentang prosedur pemaksulan presiden. Yang kemudian menjadi panjang itu sampai ke MK segala. Dan rumit. Ya, yang rumit itu. Ya, boleh dikata dipersulit lah. Ya, jadi ini juga bisa ada baik buruknya. Kalau kebetulan itu memang pemaksulan itu sebuah rekayasa politik yang buruk, katakan itu konspirasi politik ya, untuk menjatuhkan seseorang, baguslah dibikin rumit. Tapi kalau memang kepemimpinannya buruk, lalu Anda bikin rumit, itu kan menunda penyelesaian masalah. Menunda penyelesaian masalah. Sekarang ini sebenarnya tanpa prosedur apapun, Anda pakai logika biasa saja, teori pemerintahan yang normal saja, yang sederhana saja, sudah ketahuan ini tidak bisa dipertahankan. Jadi harus diganti. Harus diganti. Apakah pelanggaran yang dilakukan pimpinan kita ini termasuk pelanggaran hukum, Prof? Pelanggaran hukum, pelanggaran etika, pelanggaran kebijakan. Macam-macam pelanggaran. Nah, susah loh dapat orang seperti Pak Jokowi ini. Ada orang yang bisa tahan tidak malu gitu loh. Tidak malu dan tidak takut itu. Melakukan kesalahan di sana ingkar, di sini ingkar, atau di sana bikin apa itu statement yang meresahkan. Ya, tidak ada konsekuensinya. Ini susah dapat orang kayak gini nih. Saya dulu pernah goyang-goyang sama orang ya. Untuk dapat orang seperti Jokowi yang tidak tahu malu, nekat, atau berani menghadapi segala apa itu hujatan tanpa merasa bersalah, itu mungkin perlu waktu 100-200 tahun sekali. Jadi kalau dia ini pergi, susah dapat gantinya. Begitu, Prof. Ya, jadi para konspirator di luar yang ingin melanjutkan Jokowi ini dengan orang lain, susah dapat orang, Pak. Yang persis seperti itu susah. Jadi ini pusing semua mereka. Termasuk para para pemasok uang itu untuk pilpres apa segala. Para penjilat ya, Prof. Ya dia tidak tahu tidak tahu mau habis-habisan di mana gitu. Prabowo sendiri tidak memenuhi syarat itu. Prabowo punya kepribadian gitu. Prof, ini kan